nih? Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa Nabila. Kalian bisa panggil saya Kak Nisa. Di sini saya dari UIN SMK Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, jadi di sini itu saya membawa instrumen DCM atau daftar cek masalah. Nah, terus buat apa sih saya ada di depan kalian semua? Jadi saya itu akan meminta bantuan kalian untuk mengisi instrumen ini, dimana dari instrumen itu kalian tuh bisa mengungkapkan permasalahan yang ada pada diri kalian. Mungkin kalian selama ini merasa takut merasa punya permasalahan, tapi gimana ya cara buat mengungkapinnya? Nah, di daftar cek masalah ini itu tuh ada beberapa bidang, dan per bidang itu ada beberapa item permasalahan yang bisa kalian checklist di sini ada kolomnya. Kalian bisa checklist di kolomnya jika permasalahan itu sesuai dengan keadaan kalian, dengan permasalahan-permasalahan yang kalian miliki. Nantinya hasil dari instrumen ini akan saya olah, akan saya gabungkan, akan saya olah, akan saya analisis sehingga dapat membantu permasalahan-permasalahan kalian insya Allah nantinya ya. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Saya mau nanya. Ya boleh. Oh iya Kak, itu ngisinya di kertasnya atau di mana? Ya, oke. Jadi nanti ngisinya langsung di kertasnya ya. Jadi di sini ada 2 lembar kertas. Ada 2 lembar kertas dengan berisikan 10 bidang. Nah, dari per bidangnya itu ada 5 item permasalahan. Jadi kalian bisa checklist terserah, mau misalkan dalam satu bidang itu kalian checklist 5-5-nya, 5 item permasalahannya. Tapi harus sesuai dengan permasalahan yang kalian miliki. Jadi kalau misalkan emang dalam satu bidang itu ada 5 item permasalahan kan, nah dari 5-5-nya itu nggak ada yang sesuai sama kalian, itu nggak apa-apa, nggak diisi, atau kalian boleh checklist di kolom tidak. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh berarti boleh dikosongin, boleh diisi tidak ya Kak? Boleh ya, boleh dikosongin, boleh diisi. Tapi mungkin lebih baiknya diisinya kalau misalkan emang tidak sesuai itu boleh diisinya ke kolom tidak ya, checklist. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah. Kalau cukup, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman merapikan barang-barangnya di atas meja. Jangan ada barang apapun di atas meja kalian. Ada buku, yang ada botol minum atau ada HP, coba tolong ditaruh dulu, disingkirkan. Cukup ada pulpen saja di atas meja karena nanti kertasnya dari saya langsung ya. Oke, boleh yang di sana coba itu. Oke, baik. Oke, sekarang saya bagikan ya, melihat kalian sudah rapi semuanya. Baik, sekarang kalian udah boleh mengisi ya. Jangan mencontek, jangan berdiskusi karena pasti berbeda-beda kan permasalahan kalian dengan permasalahan teman-teman kalian. Oke? Budi nyontek tuh. Jadi ya. Kamu ini misalnya kemana? Di sini dong. Iya, ini saya di. Oke teman-teman, karena waktunya udah habis, udah selesai semua, udah ngisi? Sudah. Oke, saya ambil kembali ya kertasnya.
Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih karena setelah mengisi daftar cek masalah ini, teman-teman tenang aja karena hasil dari olahan data ini akan terjaga kerahasiaannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kemarin minggu lalu, tepatnya saya telah meminta untuk anak-anak untuk mengisi daftar cek masalah. Di sini saya telah membuat olahan data. Di sini ada contoh dari data individu dari respondennya itu Novia. Nah, di sini ada aspek permasalahannya. Aspeknya itu ada 10 aspek. Ada 10 aspek permasalahan terkait kesehatan sampai ke masa depan dan karir. Selanjutnya di sini ada nomor permasalahan di mana dari masing-masing aspek permasalahan itu ada 5 item permasalahan. Nah, di sini ada nomor permasalahan yang dimiliki oleh Novia. Di situ di aspek kesehatan dia punya 2 permasalahan. Terus nanti di situ ada lagi jumlah item permasalahan itu ada 5, keseluruhan dari jumlah item permasalahan. Kemudian ada persentasenya. Nah, persentase itu adalah penghitungan dari jumlah masalah dibagi jumlah item permasalahan dikali sama 100%. Yang hasilnya di mana 2 dibagi 5 dikali 100% itu adalah 40%. Nah, 40% ini predikatnya itu D, yaitu bermasalah. Jadi dia bermasalah pada aspek kesehatan. Lalu selanjutnya di sini ada juga yang paling bermasalah itu adalah di kehidupan keluarga. Di mana pada kehidupan keluarga di sini punya Novia ini di nomor permasalahan itu ada 16, 19 dan 20, jumlahnya itu ada 3, yang mana persentasenya itu ada 60%. Nah, 60% ini memiliki predikat E, di mana dia memiliki sangat bermasalah di aspek kehidupan keluarganya. Oke, itu contoh dari contoh dari olahan data individual. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu dari olahan data dari per item pernyataan. Nah, di sini kan ada 50 item pernyataan karena masing-masing dari aspek itu kan ada 10 ya. Nah, masing-masing itu ada 5 item permasalahan. Jadi dia ada 20 item permasalahan. Oke, di sini cara penghitungannya sama seperti tadi. Di mana jumlah responden yang bermasalah pada item nomor 1, di mana item nomor 1 ini berarti masuk dalam aspek kesehatan. Nah, di sini ada 3 orang, Alisa, Kinar, dan Ratu. Nanti untuk menghitung persentasenya yaitu 3 dibagi 10 dikali sama 1%, dimana jadi 30. Itu predikatnya itu D, di mana dia bermasalah pada item nomor 1. Yang selanjutnya di sini ada nomor 3. Nomor 3 ini jumlah responden yang bermasalah itu ada 10. Di mana keseluruhan dari jumlah responden itu memang ada 10 orang. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 10. Jumlah keseluruhan di sini adalah jumlah keseluruhan dari responden yang telah kemarin anak-anak yang mengisi instrumen DCM-nya. Nah, 10 dibagi 10 dikali 100%, hasilnya jadi 100%, maka predikatnya itu E atau sangat bermasalah. Jadi anak-anak kita ini dari 10 orang yang kemarin mengisi itu sangat bermasalah pada item pernyataan nomor 3, di mana pada sini adalah merupakan aspek kesehatan. Oke, selanjutnya ini ada analisis per aspek dari aspeknya. Ini per aspeknya, di mana aspek kesehatan jumlah responden yang bermasalah itu ada 28
nomor 1 sampai nomor 5 ini kan merupakan aspek kesehatan. Nah, jadi dari 3 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4 itu adalah hasilnya jadi 28. 28 orang responden yang bermasalah. Nah, jumlah keseluruhan ini adalah jumlah keseluruhan responden. Dan jumlah keseluruhan respondennya itu 10 orang. Untuk penghitungan pada persentasenya itu ada sedikit perbedaan dari presentasi yang tadi. Di mana penghitungannya adalah 28 dikali 28 itu dibagi sama 10, kemudian 10-nya itu dikalikan oleh 5, di mana 5 merupakan jumlah dari item permasalahan. Nanti baru dikali lagi hasil dari 20 dibagi 10 dikali 5 itu dikalikan oleh 100%, dan di mana hasilnya adalah 56%. Predikatnya itu yang itu sangat bermasalah. Jadi anak-anak kita ini sangat bermasalah pada aspek kesehatan. Ini adalah hasil keseluruhan analisisnya juga. Jadi bisa dilihat juga bahwa anak-anak kita cukup bermasalah pada aspek muda-mudi dan masa depan karir. Di mana masa depan karir ini predikatnya juga itu merupakan sangat bermasalah. Terus di sini juga ada M, ini adalah jumlah item permasalahan. M merupakan jumlah dari responden yang telah mengisi DCM. Kemudian NM ini merupakan jumlah dari permasalahan-permasalahan, item permasalahan yang paling bermasalah di aspek tersebut. Berarti kalau di kesehatan itu ada paling bermasalah itu ada 2 item. Kemudian di ekonomi itu ada 3 item. Nah, untuk MN-nya adalah jumlah dari item paling bermasalah. Jadi di sini kan yang di kesehatan itu ada 2 item yang paling bermasalah. Nah, 10 itu merupakan penjumlahan dari 2 item itu, ada siapa aja yang mengisi di 2 item paling bermasalah ini, kemudian dijumlahkan hasilnya jadi 10. Untuk perhitungannya itu M dikali M dibagi NM dikali MN, nanti hasilnya baru dikalikan 100%. Kemudian hasilnya 40%, ada 42%, 12%, dan sampai ke terakhir itu ada 56%. Jadi bisa dilihat langsung bahwa rata-rata dari anak-anak kita yang mengisi DCM itu banyak yang bermasalah karena banyak predikat yang D, C yang cukup bermasalah. Ada dua aspek yang dimana merupakan item yang paling bermasalah, sangat bermasalah. Selanjutnya, dari hasil analisis dan pengolahan data tadi, saya juga telah membuat bidang layanan. Di sini ada, pertama adalah bidang layanan pribadi. Sebenarnya pada bidang layanan ini kan ada 4 ya. Ada bidang layanan pribadi, ada sosial, belajar, dan karir. Untuk yang pada bidang pribadi itu siswa mampu memahami pentingnya pola hidup sehat. Dimana tadi kita telah lihat juga bahwa pada aspek kesehatan itu cukup bermasalah ya. Bermasalah, jadi di sini siswa mampu memahami pentingnya hidup sehat dengan layanannya. Kemudian strategi layanannya dengan bimbingan klasikal, materinya tips pola hidup sehat, metodenya ceramah dan tanya jawab, media dan PPT, evaluasinya proses dan hasil. Itu proses dan hasil dari hasil layanan tersebut. Di sini kelasnya semua untuk kelas 12 karena kemarin sasarannya kita kepada kelas 12. Selanjutnya ada sosial. Di sini sosial itu adalah siswa mampu aktif dalam berorganisasi atau dalam kelompok tertentu. Karena melihat kemarin dari hasil itu banyak siswa yang dia kurang aktif dalam berorganisasi atau dia kurang bisa dalam bergaul seperti itu. Jadi di sini mampu aktif berorganisasi atau dalam kelompok tertentu. Layanannya layanan dasar,
Konselingnya konseling kelompok. Untuk materinya itu pentingnya hidup berkelompok atau organisasi, menjadi diskusi tanya jawab dengan skenario, kita membuat skenario. Kemudian selanjutnya untuk evaluasi itu siswa mampu. Jadi evaluasi kita bisa mengevaluasi hasilnya nanti selama prosesnya itu siswanya itu sudah mampu mengikuti organisasi secara aktif atau belum gitu ya. Selanjutnya ada belajar. Di belajar sini ada siswa mampu mengelola waktu dengan baik. Nah, kenapa saya mengambil siswa mampu mengelola dengan baik? Karena melihat dari hasil juga siswa itu masih bingung bagaimana cara mereka menyeimbangkan antara belajar dan organisasi ataupun ekstrakurikuler. Nah, jadi di sini saya pakai alat dasar yaitu bimbingan kelompok, materi tentang penting dan disiplin terhadap waktu. Dengan berdiskusi kelompok, kita bakal berdiskusi bersama-sama dengan membuat skenario atau seperti drama seperti itu. Selanjutnya untuk evaluasi itu siswa mampu mengelola waktu serta mengetahui skala prioritas evaluasi dan proses. Jadi evaluasi itu selama proses mereka berjalan selama bimbingan kelompok kita sama-sama melihat bagaimana hasil dari bimbingan kelompok tersebut. Selanjutnya ada karir. Siswa mampu merencanakan masa depan. Dilihat dari hasil juga tadi, itu banyak siswa yang masih bingung dalam merencanakan masa depan mereka. Sehingga saya menggunakan siswa mampu merencanakan masa depan untuk agar mereka itu bisa merencanakan masa depan dengan bimbingan klasikal, tips cara mengerangkai masa depan. Jadi saya di situ akan sama-sama mengulik bagaimana sih cara untuk merangkai masa depan yang baik itu seperti apa. Di sini dengan teknik ceramah dan tanya jawab menggunakan PPT, proses dan hasil untuk evaluasinya. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di depan sini. Ini juga ada beberapa yang lainnya. Untuk program-program layanan yang lainnya dengan tujuan layanan yang berbeda, dengan komponen layanan dan strategi layanan yang bermacam-macam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.